Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dalam edisi Ayu Belajar. Nah, di video kali ini kita akan masih membahas mengenai bab persamaan kuadrat part 2, yaitu mengenai cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yuk langsung saja. Jadi, menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah rumus ABC. Nah, yang hari ini akan kita bahas adalah dengan cara memfaktorkan. Dan memfaktorkan ini juga ada 3 tipe soalnya. Ada yang bisa dikerjakan dengan cara distributif, ada yang bisa dengan cara selisih kuadrat, dan ada yang bisa dengan cara bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, tapi di video kali ini yang akan saya bahas duluan adalah yang tentang tipe distributif dan selisih kuadrat, karena nggak cukup atau kelamaan waktunya kalau harus kita bahas tiga-tiganya. Nah, perbedaan bentuk soal yang bisa dikerjakan dengan cara distributif dan selisih kuadrat itu yang bagaimana ya? Jadi, kalau yang distributif itu ada sesuatu yang bisa dikeluarkan atau faktor yang sama dikeluarkan. Nih, seperti yang ini. Ini adalah dengan cara distributif. Tuh, jadi ada sesuatu yang sama atau faktor yang sama yang bisa dikeluarkan. Sedangkan kalau selisih kuadrat adalah yang seperti ini. Namanya juga selisih 2 kuadrat. Pasti tanda hubungnya adalah kurang. Tuh. Dan dua-duanya adalah bilangan kuadrat. Beda ya sama yang distributif ya. Kalau distributif nggak harus tanda kurang dan nggak harus dua-duanya kuadrat. Yang penting ada sesuatu yang sama yang bisa dikeluarkan. Oke, langsung saja yuk kita mulai ke materi yang pertama. Oke, yang pertama cara distributif. Cara distributif itu maksudnya adalah, nih saya kasih note, mengeluarkan faktor yang sama. Tahu lah ya faktor apa? Nah, di sini misalkan ada AX kuadrat ditambah ABX. Itu kan mereka sama-sama punya A dan X, berarti AX-nya bisa dikeluarkan. Sisa di dalam kurungnya tinggal X tambah B. Atau misalkan di sini ada PX kuadrat dikurang PQX. Itu sama-sama punya P dan sama-sama punya X, berarti itu bisa dikeluarkan. Jadi faktor itu adalah sesuatu yang sama gitu ya. Nah, terus di dalam kurungnya tinggal X min Q. Oke, langsung deh ke contohnya. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, 7A kuadrat dikurang 21A sama dengan 0. Ini 7A kuadrat maksudnya kan adalah 7 kali A gitu ya. Dikurang yang 21 ini 7 dikurang 3, 7 dikali 3 dikali A sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini, mereka kan sama-sama punya 7 dan sama-sama punya A gitu ya. Ini juga punya 7, ini punya A gitu. Berarti 7A-nya bisa kita keluarkan seperti ini. Nah, di dalam kurungnya di sini tinggal A, di sini tinggal 3 dan tanda hubung mereka adalah kurang. Seperti ini. Sama dengan 0. Maka akar-akarnya yang pertama ini ada 7A sama dengan 0. Sedangkan yang satu lagi ini adalah A dikurang 3 sama dengan 0. Berarti ini sebelah kiri A-nya sama dengan 0/7. Berarti A-nya sama dengan 0. Atau kalau yang di sebelah kanan, A-nya kita jombloin, min 3-nya pindah jadi positif 3. Inilah akar-akarnya. Ini kita bisa namakan A1-nya, ini kita bisa namakan A2-nya, atau kita balik. A1 yang di sini nih yang sama dengan 3, sedangkan A2-nya di sini yang sama dengan 0. Seperti itu. Oke, langsung yang soal nomor 2. X kuadrat ditambah 8X. Kalau saya jabarkan, X kuadrat itu kan X dikali X. Sedangkan 8X itu kan maksudnya 8 dikali X gitu ya. Sama dengan 0. Dan perhatikan berarti di sini mereka sama-sama punya X kan? Nah, X-nya itu yang kita keluarkan. Di sebelah kiri tinggal X, di sebelah kanan tinggal 8. Dan tanda hubungnya adalah tambah. Sama dengan 0. Maka akar-akarnya
X sama dengan 0, atau yang di sebelah sana X tambah 8 sama dengan 0 gitu. Nah, ini X nya sudah sama dengan 0. Tinggal yang sebelah kanan kita proses. X sama dengan positif 8, kalau pindah jadi negatif 8. Ini X1 nya akar pertamanya, ini X2 nya akar keduanya. Atau kalau mau dibalik boleh, ini X1, ini X2. Next. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ada 8P kuadrat dikurang 12P sama dengan 0. Ini kita jabarkan nih, 8 sama 12-nya kalau kita pecah jadi sesuatu yang sama, memiliki faktor yang sama. Ini 4 kali 2 kali P kali P. Sedangkan yang 12 ini 4 kali 3 kali P gitu kan, sama dengan 0. Ini sama-sama punya 4. Tuh, sama-sama punya P. Berarti itu yang kita keluarkan, 4P. Dan di dalam kurung ini tinggal 2P, ini tinggal 3, tanda hubungnya kurang. Sama dengan 0. Berarti di sini 4P sama dengan 0 atau 2P min 3 sama dengan 0 gitu ya. Berarti di sini P sama dengan 0/4 alias P-nya sama dengan 0, atau di sini 2P min 3-nya pindah jadi positif 3. Berarti P-nya sama dengan 3/2. Ini adalah akar pertamanya, ini adalah akar keduanya. Tuh, ini P1, ini P2. Seperti itu. Yuk, lanjut nomor 4. 6x kuadrat ditambah 12x. Kalau kita jabarkan ini jadi 6 kali 1 gitu ya. Nggak usah lah, 6 kali 1, satunya nggak usah ditulis. Kita tulis x kali x gini. Sedangkan 12 kita pecah jadi 6 kali 2 kali x gitu. Berarti sama-sama punya 6, sama-sama punya x. Itu yang kita keluarkan, 6x. Di dalam kurungnya tinggal X untuk yang di sebelah sini, dan yang di sebelah kanan ini tinggal 2. Berarti akar-akarnya yang pertama 6X sama dengan 0. Yang sebelah sini, yang di sebelah kanan X tambah 2 sama dengan 0 gini. Berarti di sini X sama dengan 0 dibagi 6, atau X-nya sama dengan 0. Sedangkan yang satu lagi X plus 2, plusnya pindah jadi minus 2. Ini X1 nya, ini X2 nya. Seperti itu mencari akar-akar menggunakan distributif. Oke, cara yang selanjutnya adalah tipe soal selisih 2 kuadrat. Nah, ini dia. Jika ada A kuadrat dikurang B kuadrat, berarti itu otomatis langsung apapun yang ada di depan sini kita tulis ulang. Tuh, jadi bikin 2 kurung, yang di depan tulis, yang di belakang ini apapun itu kita tulis juga di sini. Dan yang satu tambah, yang satu kurang. Jadi bedanya cuma di 1 kurung tambah, 1 kurung kurang. Yuk langsung saja ke contoh soalnya nih. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. 1. X kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, di sini kan dua-duanya sudah kuadrat ya. Dan tanda hubungnya juga sudah kurang. Berarti langsung saja kita buat 2 buah kurung sama dengan 0. Nah, yang di depan ini kan X. Berarti kita tulis X, di sini juga kita tulis X. Dan yang di belakang ini adalah 5. Berarti kita tulis 5, kita tulis 5. Yang satu tambah, yang satu kurang. Boleh nggak kalau kurang dulu baru tambah? Boleh gitu ya. Nah, oke, faktornya sudah dapat. Sekarang kita cari akar-akarnya. Berarti yang pertama X tambah 5 sama dengan 0. Dan yang satu lagi, yang sebelah kanan di sini X dikurang 5 sama dengan 0. Balik lagi yang ke kiri, berarti X-nya sama dengan positif pindah jadi negatif. Sedangkan X yang kedua ini negatif, kalau pindah jadi positif.
Nah, ini dia akar-akarnya. Ini X pertama, akar yang pertama. Ini X kedua, akar yang kedua. Oke, langsung ke contoh yang kedua, yaitu X kuadrat dikurang 3 kuadrat. Nah, lihat di sini sudah kuadrat dua-duanya dan tanda hubungnya adalah kurang. Berarti udah sesuai ya. Sekarang kita buat 2 kurung. Nah, sama dengan 0. Perhatikan di sini yang di depan X, berarti kita tulis X. Yang di belakang angka 3, berarti kita tulis 3. Di sini kita tulis 3. Yang satu tambah, yang satu kurang. Selesai faktornya, sekarang kita cari akarnya. Yang di sebelah kiri berarti X tambah 3 sama dengan 0. Sedangkan yang di sebelah kanan ini X dikurang 3 sama dengan 0 gitu ya. Maka akar yang pertama di sini X sama dengan positif 3 kalau pindah jadi negatif 3. Sedangkan yang di kanan akar yang kedua ini negatif kalau pindah jadi positif. Berarti akar pertamanya adalah negatif 3, akar keduanya adalah positif 3. Mudah banget kan ya? Next, yuk. Nah, sekarang yang nomor 3, 4, 5, 6. Agak perbedaan ya, ada perbedaan dari yang nomor 1 dan 2. Nomor 3 dulu, kita lihat. Apakah dua-duanya sudah kuadrat? Baru 1 nih, yang ini belum. Belum ada pangkat 2-nya. Berarti kita ubah dulu tuh dia. Jadi pangkat 2. Berarti ini M pangkat 2 dikurang cari. Siapa yang kalau dipangkatin 2, 6, 4. 8 kan? Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, berarti sudah sama seperti nomor 1 dan 2 kan? Kita tinggal buat 2 buah kurung sama dengan 0. Ini yang pertama M, berarti kita tulis M. Yang di belakang 8, kita tinggal tulis 8. Yang satu 8, yang satu tambah, yang satu kurang. Ini faktor-faktornya. Tinggal kita cari akarnya. Yang pertama M tambah 8 sama dengan 0. Atau yang satu lagi M dikurang 8 sama dengan 0 gitu ya. Berarti akar yang pertama M sama dengan positif pindah negatif. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua M sama dengan negatif kalau pindah jadi positif. Ini akar yang kedua. Selesai. Nomor 4 sama seperti nomor 3. Apakah dua-duanya sudah pangkat 2? Belum, baru 1. Berarti yang ini kita ubah supaya ada pangkat 2-nya gitu. Jadinya bagaimana? X kuadrat 25 itu 5 pangkat 2 ya. Nah, udah pangkat 2 dua-duanya dan dihubungkan dengan tanda kurang. Berarti sudah bisa pakai cara yang selisih kuadrat. Bikin 2 kurung sama dengan 0. Yang pertama X nih, kita tulis X. Yang belakang 5, berarti ini 5, ini 5. Satunya tambah, satunya kurang. Tinggal cari akar-akarnya. X tambah 5 sama dengan 0. Atau X kurang 5 sama dengan 0 gitu ya. Berarti X-nya sama dengan min 5 untuk akar yang pertama. Dan untuk akar yang kedua adalah positif. Ini negatif pindah jadi positif. Oke. Sekarang ke nomor 5. Nomor 5. Apakah dua-dua sukunya sudah pangkat 2? Belum dua-duanya malah. Udah kok. Ini yang kiri pangkat 2. Salah. Ini pangkat 2 hanya punya P. Sedangkan syaratnya harus sesuku itu semuanya pangkat 2. Ini kita ubah. 16 itu pangkat 2 dari siapa? 4 kan? Tuh. Nah, kita ubah jadi seperti ini. Tuh. 4 pangkat 2 16, P pangkat 2, P pangkat 2. Jadi sama ya, kita ubah bentuk aja. Sedangkan yang di sini 7 pangkat 2. Nah, udah pangkat dua-duanya nih. Baru kita proses seperti tadi. Buat 2 kurung sama dengan 0. Nah, di sini yang posisi depannya adalah 4P. Berarti kita tulis 4P. Di sini kita tulis 4P. Dan posisi belakangnya 7. Berarti ini 7, ini 7. Yang satu tambah, yang satu kurang. Gitu
gitu. Jadi kalau misalkan nggak dibuat 4P pangkat 2 ini, cuma 16P, ini yang pangkat 2 cuma si P, karena cuma nempel sama P, 16-nya bukan pangkat 2. Jadi kita ubah dulu, jadi 4 pangkat 2, gitu ya. Oke, berarti di sini mencari akarnya adalah 4P tambah 7 sama dengan 0, sedangkan yang satu lagi, 4P dikurang 7 sama dengan 0. Berarti akar yang pertama 4P sama dengan positif pindah negatif. Berarti P-nya sama dengan min 7/4. Sedangkan yang di sebelah kanan 4P sama dengan min pindah jadi plus. Berarti P-nya sama dengan 7/4. Ini akar pertamanya. Ini akar keduanya. Oke. Nah sekarang yang nomor 6. 9x kuadrat dikurang 36 sama dengan 0. Sudah pangkat 2 dua-duanya? Belum dua-duanya. Ini baru x doang yang pangkat 2. 9 itu adalah pangkat 2 dari 3. Gini ya. Gini. Tuh, makanya kita ubah jadi begini. 3 pangkat 2 9, x pangkat 2, x pangkat 2 gitu ya, dikurang 6 kuadrat. Betul ya? Udah. Dua-duanya udah pangkat 2, berarti tinggal kita buat 2 kurung sama dengan 0. Di sebelah sini yang pertama 3x, berarti kita tulis 3x, 3x, dan yang di belakang 6, berarti kita tulis 6, 6. Di sini tambah, di sini kurang. Berarti mencari akar-akarnya 3x ditambah 6 sama dengan 0, sedangkan yang satu lagi ini adalah 3x dikurang 6 sama dengan 0. Berarti akarnya 3x sama dengan negatif 6, x sama dengan min 6 bagi 3, alias x-nya adalah negatif 2. Yang satu lagi 3x sama dengan 6, x-nya sama dengan 6/3, berarti x-nya sama dengan 2. Berarti akar pertamanya negatif 2, dan akar keduanya adalah 2. Seperti itu. Oke? Itu tadi adalah penjelasan mengenai cara memfaktorkan dengan cara distributif dan selisih kuadrat. Next video kita akan membahas tentang yang tadi tuh, yang satu lagi, yang bagian keduanya, bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Oke, tunggu ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.